Seksi Sekolah Minggu, Amang Pendeta, Inang Bibelho, tim multimedia, dan tim musik mengucapkan Selamat Hari Natal 25-26 Desember 2020 dan Selamat Tahun Baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati. Yes, yes, yes. Horas. Shalom semuanya. Kita akan mulai ibadah kita. Sebelumnya kita angkat satu lagu pembuka, Lonceng Natal. Oke, anak-anak sekolah minggu yang di rumah pada bangkit berdiri. Kita bernyanyi sukacita. Lonceng Natal bergema, ring-rang, lonceng Natal memanggil, sukacita Natal bagi semua, Merry Christmas bagi dunia. Bayi kudus lahir di Bethlehem, Bapa kawan baik, Bapa memberi namanya Immanuel bagi semua. Haleluya, Sang Rahmat, haleluya, Yesus Sang Raja. Ring-rang, lonceng Natal bergema, ring-rang, lonceng Natal memanggil, sukacita Natal bagi semua, Merry Christmas bagi dunia, Merry Christmas bagi dunia. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, Engkau masih menyertai kami, masih melindungi kami sampai hari ini ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, pada hari ini juga kami bisa merayakan Natal bersama-sama, walaupun masih secara online ya Tuhan Yesus. Berkat kasih-Mu, berkat penyertaan-Mu bagi kami yang selalu kami rasakan setiap hari. Tuhan, berkati juga ibadah ini ya Bapak, biarlah Engkau yang menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti ya Tuhan Yesus. Berkati adik di sekolah minggu dimanapun mereka berada, biarlah sukacita Natal mereka rasakan di rumah mereka masing-masing. Ampuni kami Tuhan Yesus dari segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menjadi anak-Mu, layak Mu berkat yang akan Tuhan berikan buat kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 110 ayat 1, di Bethlehem telah lahir. Nanti adik-adik di sekolah minggu yang di rumah, ayo bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi memuji Tuhan. Keluarkan suaramu dengan semangat memuji Tuhan. Seorang Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, marilah kita bersama-sama mengucapkan Ya Allah. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, hukum Taurat Allah untuk kita di minggu ini pada hari Natal saat ini, yaitu hukum Taurat yang kedua. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya dua-duanya.
Hukum Taurat kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Demikian hukum Taurat Allah bagi kita. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 94 ayat 1. Hai kota mungil Bethlehem. Semuanya anak sekolah minggu bernyanyi. Nyatakan kerinduan hati Dewan lagu ini kepada Tuhan. Kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita bersama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu, ayat bulanan bagi kita pada peringatan kelahiran Yesus Kristus atau hari Natal untuk saat ini tertulis pada 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 23. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Dua-dua ya. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak tercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian ayat bulanan kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Kembali kita memuji Tuhan dari Guru Jemaat nomor 123 1. Selamat datang. Dari yang di rumah kembali berdiri, kita nyanyikan lagu ini dengan semangat dan sukacita. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga diriku junganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam-salam. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Marilah kita mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah
anak tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 119 ayat 1. Hai dunia gembira. Semuanya bernyanyi memuji Tuhan. Kita bernyanyi dengan ikuti musik dengan sukacita. Terima kasih Tuhan atas segala berkat yang berlimpah dalam kehidupan kami, secara khusus anak-anak Tuhan. Kami boleh merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Untuk saat ini kami boleh bersukacita karena kelahiran Yesus Kristus sebagai juru selamat kami, dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memampukan kami melalui kuasa Roh Kudus, sehingga pendengaran kami bisa terbuka dan hati kami bisa menerima firman. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Bagaimana kabarnya anak Tuhan? Yesusku luar biasa. Yes, yes, yes. Iya, hari ini kita bersukacita karena kita boleh merayakan Natal, kelahiran Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Nah, setelah untuk kita pada peringatan kelahiran Yesus Kristus tertulis pada Injil Lukas pasal yang kedua ayat 6 sampai ayat 14. Injil Lukas pasal 2 ayat 6 sampai 14. Guru-guru sekolah minggu, anak-anak Tuhan, mari kita membacanya secara bergantian. Amal yang pertama dilanjutkan untuk guru-guru sekolah minggu dan anak-anak Tuhan, demikian seterusnya. Demikianlah firman Tuhan. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lapis dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada
Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampu dan terbaring di dalam bahunya." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikian pembacaan nas firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang terkasih, pastinya akan bersukacita ketika kita boleh memasuki perayaan Natal. Kenapa bersukacita? Kenapa bersukacita? karena itu kelahiran juru selamat kita. Kelahiran juru selamat. Kenapa lagi bersukacita? Bisa liput dia. Kenapa bersukacita? Bisa pakai baju baru, Ama. Bisa pakai baju baru. Kenapa bersukacita? Ada hadiahnya. Kenapa bersukacita? Karena boleh memakai topi Sinterklas. Jadi setiap orang, anak-anak Tuhan, pasti akan tergerak hatinya untuk bersukacita karena dia akan melihat atau dia bisa memperoleh pakaian, baju, celana, yang dan lain sebagainya, itu serba baru semuanya. Anak-anak Tuhan, itulah gambaran dari sebuah Natal. Kita juga akan melihat bagaimana siapa yang kita rayakan. Siapa yang kita rayakan di sini? Kelahiran Tuhan Yesus. Bahwa dia dilahirkan dari seorang perempuan yang bernama Maria. Ibunya siapa? Maria. Ayahnya? Yusuf. Maria dan Yusuf itulah orang tua dari Yesus Kristus. Jadi anak-anak Tuhan harus tahu, harus ingat selalu tentang hal itu. Di manakah Yesus itu dilahirkan? Di Bethlehem, Mama. Di mana? Bethlehem. Di Bethlehem. Bahwa dia dilahirkan di sebuah kota yang bernama Bethlehem, tepatnya di sebuah kandang domba. Kenapa harus di situ? Kenapa tidak di hotel? Kenapa tidak di rumah? Kenapa? Satu, itu menunjukkan kerendahan hati. Apalagi? Kesederhanaan, Mama. Menunjukkan kesederhanaan. Apalagi? Menunjukkan sukacita yang ditawarkan oleh Yesus Kristus, bahwa dia itu selalu membela kaum yang tertindas. Ada banyak pembelajaran berharga yang bisa kita lihat. Bukan tidak mungkin Yesus lahir di hotel, bukan tidak mungkin Yesus lahir di tempat tidur yang empuk, tetapi dia lahir di kandang domba. Tentu ini menjadi sebuah pembelajaran. Betullah yang dikatakan oleh guru sekolah minggu tadi. Yang pertama itu belajar untuk hidup sederhana.
Jadi bagaimana anak-anak Tuhan selalu hidup sederhana, tidak hidup bermewah-mewah. Jadi kalau makan secukupnya, kalau beli jajan juga secukupnya, membeli baju baru juga secukupnya. Jangan pergi ke pasar semua dibeli. Mainan juga itu harus secukupnya. Jangan pula nanti mana tahu diajak mama sama papa ke pasar, semua mainan mau dibeli. Jangan main HP juga, itu untuk anak-anak itu harus dibatasi. Tidak boleh handphone yang terlalu mahal, ya. Jadi anak-anak Tuhan di sini melalui kelahiran Yesus Kristus yang lahir di kandang domba, kita diajak supaya hidup sederhana. Yang pertama. Yang kedua tadi dikatakan bahwa kelahiran Yesus Kristus itu juga hendak menunjukkan kerendahan hati. Kira-kira bagaimana itu artinya yang rendah hati? Rendah hati itu tidak sombong ya namanya? Iya, tidak sombong. Jadi kalau dikatakan rendah hati, berarti dia mampu menunjukkan dirinya dengan baik sesuai kehendak Tuhan. Jadi tidak sombong, artinya tidak terlalu meninggi-ninggikan apa yang ada pada dirinya, pada kita. Ya apa adanya saja. Ya kalau seperti itu dari diri kita, tidak perlu untuk ditinggikan. Yesus Kristus juga bahwa dia menunjukkan kerendahan hati. Bisa saja Tuhan memperlihatkan atau dia lahir di hotel yang mewah. Bisa saja dia lahir di tempat-tempat yang bagus, tetapi dia lahir dalam sebuah palungan di kandang domba. Ini adalah kerendahan hati. Jadi melalui perayaan Natal kita diajak supaya kita senantiasa merendahkan hati. Dan yang terakhir, ketika kita merayakan kelahiran Yesus Kristus, maka kita diajak supaya senantiasa bersuka cita. Siapa di sini bersuka cita? Pasti semuanya. Guru-guru di sini bersuka cita. Bersuka cita. Pasti bersuka cita. Coba kalau seandainya ada lahir anak di tengah-tengah keluarga, pasti semuanya bersuka cita. Kakaknya, abangnya, orang tuanya, opungnya juga bersuka cita. Jadi kalau Yesus Kristus itu juga lahir, kita harus bersuka cita karena Yesus yang lahir itu akan menyelamatkan kita dari dosa, akan menyelamatkan kita dari iblis, dan akan menyelamatkan kita dari kematian. Oleh sebab itu kita harus tetap mengimani, menaruh percaya kita hanya kepada Yesus Kristus. Jadi itulah pembelajaran berharga sebagai kado Natal untuk kita semua anak-anak sekolah minggu. Melalui kelahiran Yesus Kristus, kita diajak mari hidup sederhana, mari rendah hati, dan senantiasa bersuka cita. Demikian juga untuk orang tua kami semuanya. Pada hari ini kita berbahagia, kita boleh merayakan perayaan Natal yang walaupun untuk saat ini kita masih beribadah secara virtual. Natal kelahiran Yesus Kristus mengingatkan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian,
supaya senantiasa mengajarkan perilaku-perilaku yang baik yang diperlihatkan oleh Yesus Kristus. Mari ajarkan itu kepada anak-anak kita, supaya dengan demikian maka mereka akan semakin teguh mengimani Yesus Kristus. Tuhanlah yang memberkati kita semua. Selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang kami dengarkan pada perayaan Natal untuk saat ini, bahwa melalui kelahiran Yesus Kristus kami bersukacita dan kami diajarkan supaya hidup sederhana dan senantiasa hidup dalam kerendahan hati. Kiranya Roh Kudus menuntun kami, dan biarlah kami boleh melakukannya dengan baik. Sertailah selalu anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada untuk saat ini. Proses tumbuh kembang mereka kami mohonkan kepada Tuhan, supaya boleh bertumbuh berdasarkan firman Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi generasi gereja yang baik. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang untuk saat ini menempuh pendidikan. Anugerahkan hikmat kepintaran, supaya senantiasa bersukacita mengikuti setiap proses pendidikan. Kami berdoa Tuhan untuk orang tua mereka, sertai juga mereka dalam perjalanan hidupnya. Anugerahkan rezeki yang berlimpah, supaya boleh mencukupi kebutuhan anak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu dan setiap orang yang boleh ambil bagian dalam pelayanan kerajaan Tuhan melalui sekolah minggu ini. Sertai kami selalu, anugerahkan hikmat kepintaran dan kesabaran, supaya kami boleh menunaikan tugas panggilan kami dengan baik untuk kemuliaan bagi nama. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi untuk mempersiapkan kita untuk memberikan persembahan yang terbaik pada Tuhan. Kita sambil angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 101 ayat 1. Siapkan persembahannya di tangan kanan, berikan yang terbaik pada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu.
Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai